Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan dan sifat-sifatnya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang persamaan, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Oke. Nah, kita langsung saja. Apa yang kita akan pelajari di video ini? Yang pertama adalah pengertian pertidaksamaan. Yang kedua adalah sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, kita mulai dari pengertian dulu ya. Pengertian pertidaksamaan. Jadi, pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda ketidaksamaan. Apa tanda ketidaksamaan itu? Oke, ini adalah seperti ini. Kalau kita sudah belajar tanda ketidaksamaannya, ini tanda untuk apa? Lebih besar. Ini kurang dari. Ini lebih besar atau sama dengan. Dan ini kurang dari atau sama dengan, ya. Oke. Nah, yang pasti karena dia di sini adalah kalimat terbuka, berarti nilai variabelnya belum dapat dipastikan atau jawabannya ada banyak, angka-angkanya ada banyak nilainya. Ya, contohnya adalah kita punya nilai misalnya X lebih besar daripada 2. Oke, berarti kalau lebih besar daripada 2, berarti angka berapa saja tuh? Bisa 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu dia, makanya namanya nilai variabelnya belum dapat dipastikan. Nah, kalau kita lihat apa sih bedanya pertidaksamaan dengan persamaan selain dari simbolnya saja. Oke, kalau dia persamaan, contohnya seperti ini. Misalnya X sama dengan 3, berarti jawabannya pasti 3. Tapi kalau pertidaksamaan, misalnya X lebih besar dari 3, berarti jawabannya berapa? Nilainya memenuhi berapa? Bisa 4, bisa 5, bisa 6, 7 dan seterusnya. Itu dia. Jadi dia jawabannya dalam bentuk himpunan. Nah, ini dia interval pertidaksamaan. Interval pertidaksamaan adalah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan atau semua nilai yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Contoh seperti tadi nih. Nah, 4, 5, 6, 7 itu disebut namanya adalah himpunan atau interval. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke interval pertidaksamaan. Contoh, nilai matematika lebih besar daripada 50. Ya. Atau nilai matematikanya paling sedikit 50, itu artinya. Nah, intervalnya seperti apa? Oke, berarti kalau kita lihat 50, berarti nilainya berapa saja tuh? Paling sedikit 50, berarti 50, 51, 52, boleh 60 nggak? Boleh. Boleh 80, bisa juga 80, 100, dan seterusnya. Oke, nah interval itu, ini disebut sebagai interval. Himpunannya dan sebagai interval juga. Nah, interval itu dapat dituliskan dalam dua bentuk. Pertama, notasi. Seperti kita belajar kemarin, ada X lebih besar sama 50. Atau kayak gini juga bisa. Ini disebut namanya himpunan penyelesaian, atau kita bisa sering bilang HP. Kita akan sering pakai ini. Kemudian ini kemarin kita sudah belajar notasi bilangan ya. Notasi. Oke. Nah, kemudian kita bisa buat juga interval itu, kita bisa gambarkan juga dalam bentuk garis bilangan seperti minggu lalu. Ini dia. Ini videonya akan geser ke atas saja ya. Nah, oke, kita lihat ya. Kalau misalnya tadi, berarti X lebih besar daripada 50. Masih ingat minggu lalu? Kalau dia lebih besar atau sama dengan, dia termasuk tertutup. Berarti di garis bilangan harus dibuat bulat penuh kayak gini. Artinya bilangan 50-nya ikut dalam himpunan tersebut. Nah, berarti kita buat angka di sini berapa? 50 di garis bilangan ya. Kemudian karena tandanya adalah lebih besar sama dengan, berarti kita harus penuhkan ya. Yang artinya bilangan tersebut ikut dalam himpunannya. Nah, setelah itu lebih besar berarti dia ke arah kanan. Seperti ini. Nah, oke. Berarti himpunan yang mana? Ini dia. Yang dia
arsirnya. Oke, sampai sejauh mana? Sampai tahingga ya. Jadi sampai sejauh garis bilangan ini semuanya akan diarsir. Maka nanti batasnya adalah tahingga. Dari 50, ini dia 50 nih ke tahingga, artinya kalau kita panjangkan arsirannya itu akan terus diarsir sampai sepanjang apapun. Itu dia. Itu artinya tahingga. Oke, nah sekarang kita akan masuk sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, oke, langsung saja. Nah, kita sudah tahu pengertiannya, sekarang sifat-sifatnya kita belajar. Yang pertama adalah kita punya tiga angka A, B, C, dan itu adalah bilangan real. Nah, katanya jika A lebih besar pada B lebih besar pada C, maka A pasti lebih besar daripada C. Ya, contoh ini ya. Kita siap. A-nya tadi berapa? 8, B-nya 6, C-nya 2. Berarti A lebih besar pada B, berarti 8 lebih besar daripada 6. Benar nggak? Iya benar. B lebih besar pada C, berarti 6 lebih besar daripada 2. Sekarang kita coba bandingkan 8 dengan 2. 8 dan 2 itu apa? Lebih besar, berarti terbukti. Oke, lanjut. Sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua ini jika satu pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan bilangan real positif, tandanya tidak berubah. Oke. Nah, tapi dengan syarat A, B, C adalah bilangan real. Oke, contohnya, jika A lebih besar pada B, maka A tambah B pasti lebih besar pada C. Dan A kurang C pasti lebih besar daripada B kurang C. Oke, dan kebalikannya, kalau dia kurang juga sama seperti ini. Nah, kita coba yuk langsung. Jika A sama dengan 8, B sama dengan 6, C sama dengan 2, berarti kita tes ya. A pasti lebih besar pada B, benar nggak? 8 lebih besar daripada 6, benar? Ya benar. Berarti kita mau masukin C-nya, kita jumlahkan C-nya. Kita masukkan C-nya ke dalam 8, kita masukkan C-nya ke dalam 6 juga. Berarti jadi apa? 8 tambah 2 lebih besar daripada 6 tambah 2. Benar nggak? Oke, kita coba ya. 10 lebih besar daripada 8. Oke, betul? Betul. Nah, atau kalau kita mau coba lagi yang angka lain, misalnya kita punya angka 3 lebih besar daripada, kita coba lebih kecil ya. Misalnya 2 lebih kecil daripada 5. Terus sama-sama di ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan 3. Berarti 2 tambah 3 lebih kecil daripada 2 tambah lebih kecil daripada 5 tambah 3. Benar nggak? 5 lebih kecil daripada 8. Jadi kalau kita tambahkan di sebelah kiri dan tambahkan di sebelah kanan, itu hasilnya tandanya tetap sama ya. Oke. Nah, sifat yang ketiga, jika suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, tandanya tidak akan berubah. Oke, tetapi dengan syarat ABC-nya harus bilangan real. Nah, contoh ini ya. Oke, jika A lebih besar pada B, maka A kali C pasti lebih besar pada B kali C. Kalau dibagi juga sama. A per C lebih besar daripada B per C. Contoh ini ya. Oke. A sama dengan 8, B sama dengan 6, C sama dengan 2. Berarti 8 sebagai A kan lebih besar pada B, berarti lebih besar pada 6. Nah, maka kalau dikali, kita kalikan sama-sama ya. Di sebelah kiri 8-nya kita kalikan dengan 2, 8-nya juga 6-nya juga kita kalikan dengan 2. Wah, berarti 8 kali 2 lebih besar daripada 6 kali 2. Benar nggak? Oh iya benar. Lebih besar pada 12. Oke. Nah, sekarang kalau baginya gimana? Oke, berarti tadi 8 lebih besar pada 6. Kita coba bagi ya. Tadi sudah benar. Sekarang baginya benar nggak? Berarti 8 dibagi C. A bagi C berarti 8 dibagi 2 lebih besar daripada 6 dibagi 2. Berapa hasilnya? 8 bagi 2 4. Lebih besar daripada 3. Benar? Oh benar, berarti terbukti ya. Kalau yang atas terbukti, pasti yang bawah juga terbukti. Nanti kalian bisa coba sendiri ya.
Oke, nah sifat yang keempat ini agak berbeda. Jika suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, tandanya pasti akan berubah. Oke, tapi dengan syarat ABC ada bilangan real. Nah ini contoh, jika A lebih besar pada B, maka A kali C kurang dari, berubah dia tandanya. Oke, B dan C, dan A per C kurang dari B per C. Oke, tapi dengan syarat C nya itu harus bernilai negatif atau C lebih besar daripada 0. Oke. Nah ini juga sama. Nanti kan contoh kita punya ya, 8 lebih besar daripada 6. Nah kita akan kalikan dengan C nya. 8 dikali min 2, oke, dengan 6 dikali min 2. 8 kali min 2 min 16, 6 kali min 2 min 12. Min 16 dengan min 12 siapa lebih besar, lebih kecil? Ya min 16 dong. Berarti min 16 lebih kecil daripada min 12. Berarti yang ini bener ya. Sekarang yang baginya kita tes ya. Tadi 8 lebih besar daripada 6. Kita bagi ya. 8 dibagi min 2 sebagai C nya. Nah 6 dibagi min 2, berapa hasilnya? Min 4 dengan min 3. Berarti min 4 sama min 3 siapa lebih kecil? Oh pasti lebih kecil si min 4. Berarti lebih kecil. Berarti terbukti ya. Kalau yang atas terbukti berarti bawah juga terbukti. Oke, lanjut. Bila kedua ruas bernilai positif, jika dikuadratkan tandanya tidak berubah. Contohnya adalah nih, misalnya 2 lebih kecil daripada 3. Kita kuadratkan sama-sama ya, kiri dan kanan. Berarti 2 kuadrat lebih kecil daripada 3 kuadrat. Berapa ini? 4 lebih kecil daripada 9. Benar nggak? Oh benar, pasti benar dong ya. Oke. Bila kedua ruas bernilai negatif, jika dikuadratkan tandanya akan berubah. Oke, contoh. Ini dia. Contoh ya. Kita punya bilangan, misalnya bilangannya min 2. Min 2 ya. Lebih lebih besar daripada min 3 misalnya. Oke. Nah, coba ya kita kuadratkan sama-sama. Kita kuadratkan min 2 kuadrat pada, kita belum tahu dulu ya, min 3 dikuadratkan. Oke, min 2 dikuadratkan berarti min 2 kali min 2 berapa? Minnya hilang, tinggal 4. Min 3 kali min 3 minnya hilang, ini habis karena dikalikan dengan min. Berarti 3 kali 3 9. 4 dan 9 jadi apa? Kurang. Berarti ya tandanya berubah. Oke, berarti benar. Oke. Nah, sekarang sifat yang ketujuh, sifat yang terakhir, jika A diantara nilainya diantara B dan 0 dan C berada nilainya diantara D dan 0, maka A tambah C itu pasti lebih kecil daripada B tambah C, B tambah D, dan lebih besar daripada 0. Oke. Nah, kita coba saja misalnya A sama 3, B sama 5, C sama 7 ditambah 9. Oke. Kita mulai. Berarti 0 A nya berapa? 3 lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 5, B nya 5. Terus C lebih besar, C nya mana? 7 lebih besar pada 0, lebih kecil daripada 9. Oke. Katanya benar nggak kalau kita jumlahkan? Coba ya. 0 ini kita jumlahkan, ini juga kita jumlahkan, berarti jadinya 0 dan lebih dari 3 tambah 7 lebih kecil dari 5 tambah 9. Benar nggak? 0 3 tambah 7 10, 5 tambah 4 5 tambah 9 14. Berarti benar ya. Nah, sekarang coba kalinya, kita coba perkalian ya.
Oke, kalian itu tes. Oke, kita coba yang sifat yang kedua ini. A berarti 5 lebih besar daripada 3, lebih besar pada 0, dan 0 lebih besar pada C lebih kecil pada 0, berarti C nya mana, C nya 9. Salah nih. Ini nggak jadi ya. Oke, demikian video kita tentang pertidaksamaan dan sifat-sifatnya. Kita akan lanjut dengan video berikutnya. Oke, bye-bye.